Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al Yaqini, khusus Bapak Kiai Haji Abdul Mujib Imron SHMH, kemudian kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pasuruan, yaitu Man 2 Pasuruan, Bapak Irham Sudi, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, serta para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki yang sekian hari dari puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT sehingga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan ini sampai pada akhirnya. Pemirsa yang berbahagia, Allah SWT mewajibkan kita berpuasa ini adalah tiada lain tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang penting, tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah SWT. Pemirsa yang berbahagia, takwa di sini dalam arti yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 tentang takwa ini, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi dirinya. Itulah orang-orang yang takwa, sebagaimana yang dikatakan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yaitu kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu petunjuk bagi orang yang takwa. Kenapa harus orang yang takwa? Sebab di antara kita umat Islam beriman, kalau tidak bertakwa kepada Allah, mungkin tidak akan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Lalu bagaimanakah orang-orang yang disebut dengan takwa ini? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata. Yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada barang-barang yang gaib. Barang yang gaib itu banyak sekali, yaitu iman kepada Allah, diantaranya yang paling pokok iman kepada malaikat, iman kepada termasuk termaktub dalam rangkaian rukun iman itu. Ya, itulah adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib. Tapi ini yang gaib berarti yang tidak kelihatan, termasuk iman kepada qada dan qadar dan lain sebagainya. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita menjalankan bulan puasa ini dengan penuh keimanan, agar kita dalam menjalankan ibadah puasa ini nanti kalau kita hanya sekedar menjalankan, melaksanakan, akhirnya kita menjadi orang yang rugi karena tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas sholata, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat dalam arti mendirikan, yaitu kita tidak sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan selesai, tapi kalau mendirikan harus mengetahui ilmu-ilmunya sholat, termasuk bab-bab yang lain yang menjadikan sahnya sholat dan sebagainya. Itu adalah mendirikan sholat. Kemudian
bisa mendirikan sholat, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Jadi kalau kita merasa mampu untuk melaksanakan untuk menafkahkan harta itu karena harta kita banyak, maka tentu kita punya kewajiban untuk menjalankannya itu. Karena di situ kita adalah termasuk orang-orang yang melaksanakan kebaikan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Maka kalau kita tidak melaksanakan itu, maka kita termasuk golongan orang-orang yang rugi di bulan puasa ini. Saudara yang berbahagia, kemudian orang-orang yang takwa tadi ada yang lain, yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman kepada barang yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan yang diturunkan kepada sebelummu. Kita harus meyakini, mempercayai tentang kitab-kitab yang telah diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini harus kita yakini dan kita jalani. Kemudian kita di samping itu kita juga harus percaya bahwa kitab-kitab yang lain itu juga ada yang pernah diturunkan oleh Allah sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu juga harus kita percayai adanya. Itulah sebagian daripada takwa kepada Allah. Kita harus meyakini semua itu. Kemudian kepada akhirat, wabil akhiratihum yuqinun, kita yakin kepada hari akhirat. Jadi kita harus yakin tentang adanya hari akhirat, hari akhir, bahwasanya nanti manusia akan diperhitungkan di sana dan kita akan ditentukan diperhitungkan tentang amalan-amalan kita, untuk dipertimbangkan tentang amalan itu agar kita bisa masuk surga atau neraka. Kemudian kita tutup dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi mereka itulah orang-orang yang termasuk mendapat petunjuk, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung. Marilah di bulan puasa Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, di mana pahala dilipat gandakan. Kemudian di samping itu pahala dilipat gandakan. Kemudian jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugi, ya, karena pahala yang berlipat ganda ini justru kita menjalankan amalan-amalan baik kita itu sama dengan bulan-bulan sebelum Ramadan, maka itu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, marilah nanti, ya, orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang puasanya itu adalah hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena di samping dia puasa, dia melakukan hal-hal yang kurang baik, yaitu istilahnya itu membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, hatinya dengki dan sebagainya. Maka itu termasuk yang merugikan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan manfaat terutama pada diri saya sendiri, dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.